Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mahmud Arifin dari MTS Al-Ma'arif Batu Nangkop Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Saya mahasiswa UPG UIN Salatiga akan melaksanakan praktek pembelajaran. Nomor peserta PPG saya adalah 2706022016, dan di sini saya diutus oleh madrasah untuk menyampaikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang pada saat ini pada tanggal 12 bulan Januari atau bulan 1 tahun 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran persyaratan ujian kinerja mahasiswa PPG. Itu pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu sejarah Wali Songo. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pelajaran Sunan Kalijaga. Untuk itu, marilah kita masuk di ruangan, di kelas beserta siswa untuk melaksanakan praktik pembelajaran. Mari. Mohon izin Bapak Ibu masuk kelas sebentar di kelas 9. Ya, silakan. Oke, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita masih ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Baik, untuk itu sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Untuk mengenalkan dengan di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Rabbi zidni ilma, mudah-mudahan ditambah oleh Allah ilmu pengetahuannya. Baik, untuk melanjutkan kegiatan kita, namun sebelumnya karena kita berbangsa dan bernegara Indonesia, mari kita sedikit melantunkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
pelajaran kita, yaitu Bapak sampaikan lebih dahulu tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu Sunan Kalijaga. Yang pertama, perlu diketahui tujuan kita mempelajari Sunan Kalijaga adalah melalui proses mengamati peserta didik dapat menghayati nilai-nilai spiritual dalam sejarah Sunan Kalijaga dengan sungguh-sungguh. Kedua, melalui proses mengamati kalian dapat meneladani cara-cara Sunan Kalijaga dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, melalui proses mengamati kalian dapat mengamalkan sikap damai dalam menjalankan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, melalui mengamati kalian dapat mengamalkan sikap berani dalam menjalankan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, melalui metode pembelajaran kali ini, yaitu kalian dapat menganalisis faktor-faktor keberhasilan sejarah perjuangan Sunan Kalijaga dengan baik dan benar. Yang keenam, melalui metode pembelajaran kalian dapat menentukan beberapa perilaku mulia Sunan Kalijaga dalam menyiarkan Islam di Indonesia pada umumnya dan khususnya di tanah Jawa. Yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi kalian dapat memaparkan hasil analisis faktor-faktor keberhasilan Sunan Kalijaga dengan lengkap dan benar. Yang kedelapan, melalui kegiatan diskusi kalian dapat mempresentasikan sajian paparan hasil analisis faktor-faktor keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita mengetahui beberapa tujuan kita mempelajari sejarah Sunan Kalijaga khususnya pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran kita yaitu memasuki tahap berikutnya dari pelajaran yang kemarin, yaitu penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Baik, akan tetapi kebudayaan dan kesenian yang sekiranya dapat ditanamkan unsur ajaran Islam akan dipertahankan serta digunakan sebagai metode dakwah oleh Sunan Kalijaga. Berbagai media dakwah yang digunakan yaitu diantaranya adalah gamelan, gending, tembang, wayang, grebek, suluk, tata kota, selamatan, kenduri, dan upacara tradisional. Nama, tidak hanya itu, Sunan Kalijaga kerap memakai nama samaran seperti Ki Dalang karena kemampuan beliau dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Untuk itu ada dua hal yang perlu diketahui oleh kalian, yaitu sistem penyebaran Islam Sunan Kalijaga khususnya di tanah Jawa dan umumnya di Indonesia. Yang pertama yaitu wayang dan yang kedua adalah gamelan. Baik, anak-anak sekalian, pelajaran kita telah selesai dan perlu diketahui bahwa Sunan Kalijaga mempunyai beberapa peninggalan
yang sangat bersejarah. Yang pertama adalah baju Antakusuma atau jaket jas Antakusuma yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga yang sampai saat ini juga masih ada. Yang kedua adalah keris yang senantiasa dibawa oleh Sunan Kalijaga ketika menyebarkan Islam sebagai pendekatan Sunan Kalijaga terhadap masyarakat, sehingga pelajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga sangat mudah diterima oleh masyarakat dan masyarakat tidak enggan untuk mendatangi masjid di mana Sunan Kalijaga memberikan wejangan, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita, diskusi pada hari ini. Silakan untuk dibuat kelompok. Sudah. Mudah-mudahan kita menjiwai lagu kebangsaan dan kita menjadi bangsa yang baik. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu akan Bapak absen nama-nama yang dalam absen. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir? Ada ya? Ada. Yang namanya yang hadir? Kenapa tidak hadir? Sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, siapa namanya? Tadi yang Lestari segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kalian semuanya tetap tenang mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan materi kita pada pagi hari ini adalah sejarah Sunan Kalijaga. Sebagaimana pelajaran kita yang lalu telah kita pelajari biografi Sunan Kalijaga, juga sejarah penyebaran, cara penyebaran Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Indonesia, atau cara dakwahnya Sunan Kalijaga di Indonesia dan di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di tanah Jawa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari sistem penyebaran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam. Dalam sistem penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan dua metode. Coba perhatikan dulu, dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan metode wayang, ya, metode wayang yang didalamkan oleh seorang Sunan Kalijaga, yaitu beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat pada saat beliau berdakwah agama Islam. Sebagai dalang yang berkeliling dari wilayah ke wilayah lain, yaitu di wilayah Pajajaran hingga Majapahit, penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya. Itu yang pertama yang digunakan, dan itu sangat fenomenal bagi Sunan Kalijaga. Dan untuk yang kedua, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui gamelan atau musik. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah diubah Sunan Kalijaga agar diramalnya sesuai dengan klakson yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang,
gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid dengan sukacita mendatangi gamelan yang dikaitkan oleh Imam tadi. Baik, setelah kalian amati beberapa materi yang telah kita sampaikan ini, mudah-mudahan kalian sangat cerdas, segera memahami, dan untuk itu melanjutkan kegiatan kita pada kali ini. Setelah kita memahami daripada materi kita adalah cara dalam dijaga menyebarkan Islam di Indonesia dan Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Untuk itu, pada pagi hari ini, setelah kalian memahami dan menganalisa daripada pelajaran kita, baiknya dibuat kelompok ya untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pelajaran Wali Songo, khususnya di Sunan Kalijaga pada pagi hari ini. Silakan dibuat kelompok. Baik, terima kasih. Bisa pilih. Oke. Jadi ini silakan dipahami. Didiskusikan dulu ya, diperhatikan baik-baik dalam penyebaran Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Indonesia. Silakan didiskusikan, silakan duduk kembali untuk mendiskusikan. Ada 4 kelompok, 5 kelompok ya, 5 kelompok. Silakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, 15 menit cukup untuk berdiskusi, memahami, melihat gambar yang ada di media itu. Dan untuk berdiskusi ini bebas. Kali ini kita bebaskan untuk mencari jawaban itu melalui LKS, siswa, media massa seperti Android, internet, Google, dan YouTube. Boleh, silakan dilakukan untuk berdiskusi. Mungkin cukup untuk berdiskusinya. Cukup, silakan dikumpulkan hasil daripada diskusi. Silakan dari ketuanya, ketua kelompok, silakan bawa ke sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Terima kasih. Sudah dikumpulkan semuanya dan semangat semuanya. Kita bakal lihat hasilnya daripada diskusi. Alhamdulillah semuanya hasil diskusi bagus, tulisannya juga rapi, semangatnya juga tinggi. Untuk itu dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk bertanya dan untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Saya bertanya Pak. Ya. Silakan. Silakan yang lain diperhatikan pertanyaannya. Pada tahun berapakah Sunan Kalijaga dilahirkan? 1450 Masehi. Pada tahun berapakah Sunan Kalijaga dilahirkan? Pada tahun berapakah Sunan Kalijaga dilahirkan? 1450 Masehi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Setelah diskusi, baik. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Diskusi selesai. Alhamdulillah hasilnya baik.
Ya. Baru setelah itu kalian akan mengerjakan soal. Soal seperti kemarin. Ya, ini namanya lembar kerja siswa. LKPD. Lembar kerja peserta didik. Ya, silakan dikerjakan. Akan Bapak tunggu sekitar 5 menit. Silakan. Sudah? Terima kasih. Sudah dikerjakan semuanya. Kita lihat melalui dikelilingin satu persatu kita lihat. Alhamdulillah bagus kerjanya. Lembar kerjanya. Iya, bagus semuanya. Nilainya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kesimpulannya pada kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu tentang Sunan Kalijaga. Kesimpulannya yang pertama adalah biografi Sunan Kalijaga. Ya, biografi Sunan Kalijaga. Kemudian sistem penyebaran Sunan Kalijaga. Sistem penyebaran Sunan Kalijaga. Kemudian penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Kesimpulannya. Kemudian alat atau cara atau media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu kembang, gerbek, dan sekaten. Mungkin itu kesimpulan pada hari ini. Sunan Kalijaga telah memperjuangkan agama Islam dengan sangat gigih. Mungkin itu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berguna bagi kita sendiri, pada khususnya, dan bagi umat manusia pada umumnya. Baik anak-anak sekalian, kita telah mempelajari pelajaran Wali Songo yang pada hari ini adalah sejarah Sunan Kalijaga. Dan mudah-mudahan kita besok di hari yang sama minggu depan mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang lain. Untuk itu, marilah pada kesempatan pagi hari ini pelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.